menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil bahas. Itu keterikatan dengan para dzurriyyat Ba'alwi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Basim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Basim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa dzurriyyahnya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo, ya tidak perlu diragukan. Tapi kalau ada orang baik, punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khasati nafsi. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan. Wahawan mutaba' dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam. Wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar, Allah masih kerso memaafkan, mengampuni. Apalagi kalau kita tobat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya. Ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majelis dirosah, dars, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini.
Maaf, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi saf'atan minan syaitan. Loh kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat. Ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab, al hadas ta nafsan. In anta bainal aqwam bainaha ula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dulu? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya, saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dianggap kecil ya dapat. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a i u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus yaktul, saya akan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar, anak aktulu, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar. Wa yukabbir wa yusalli wa rasulian hani'an qatilil musalli. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, wa yusalli. Asalnya sampai tangan, mada tamal ya Bapak, apa yang kau kerjakan? Wa yusalli ya Rasulullah. Wa anta tanhani an qatil musallin. Aduh, kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya anak tuluh. Saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar. Wa sajidi minas sajidin. Wa musalli, wa yusalli. Wa rasul yanhani an. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni. Saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi. Ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya Rasul. Dia sujud ya Rasul sholat. Wa anta tanhani'an qatil sajidin musallin. Wa ihak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali. Ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta la taqtulu wa anta sataqtulu. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadas syab makhtalfa bainas nain. Andai kan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi shaffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam.